Istana Buckingham menyatakan bahwa Raja Charles sempat menjalani perawatan singkat di rumah sakit pada hari ini. Tahun lalu, Raja Charles pernah mengurangi aktivitas kenegaraannya selama beberapa bulan ketika menjalani pengobatan kanker, meskipun pihak istana tidak pernah mengungkapkan jenis kanker yang dideritanya. Dalam sebuah momen yang membuat seluruh negeri menahan napas, Raja Charles secara diam-diam memasuki sebuah unit medis pribadi untuk menjalani pemeriksaan MRI mendesak. Pemeriksaan ini dilakukan setelah berminggu-minggu muncul kekhawatiran tersirat dan perubahan halus dalam sikap serta kondisi fisiknya. Temuan para dokter dari hasil pemindaian tersebut mengguncang istana, memicu rapat darurat, panggilan telepon tergesa-gesa, serta gelombang kecemasan yang menyelimuti keluarga kerajaan. Senyum tegar sang raja tak mampu sepenuhnya menutupi keseriusan situasi yang dihadapi. Lalu, kebenaran menyakitkan apa yang akhirnya terungkap dari hasil MRI tersebut mengenai kesehatan Raja Charles. Sekitar 1,5 tahun lalu, jauh sebelum isu kesehatan mencuat ke publik, Raja Charles dilaporkan telah menyetujui untuk menjalani pemeriksaan MRI seluruh tubuh. Keputusan itu bukan karena kondisi darurat, melainkan keinginannya untuk memperoleh kepastian. Sebuah ketenangan batin yang sering dicari banyak orang ketika menyaksikan orang-orang di sekitar mereka menghadapi masalah kesehatan secara tiba-tiba. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa keputusan ini tidak dilandasi rasa takut, melainkan dorongan untuk mendapatkan kejelasan. Bahkan, seorang raja yang dikelilingi dokter dan penasihat pun tetap memiliki rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Menariknya, pemeriksaan MRI tidak sedingin dan seseram yang dibayangkan banyak orang. MRI, singkatan dari Magnetic Resonance Imaging, lebih menyerupai pengalaman memasuki dunia tak kasat mata yang terbentuk dari medan magnet dan gelombang suara. Jika Raja Charles benar-benar berbaring di atas meja sempit di sebuah klinik privat di London, mungkin tidak jauh dari Harley Street, ia diminta untuk tetap diam sementara mesin mulai bekerja mengelilinginya. Banyak pasien biasanya menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik atau menonton tayangan dokumenter. Kita hanya bisa membayangkan apa yang dipilih sang raja, mungkin film sejarah, tayangan alam, atau sesuatu yang ringan untuk mengalihkan perhatian dari bunyi ketukan logam yang menggema di sekelilingnya. Yang mengejutkan, mesin MRI sejatinya adalah magnet raksasa dengan kekuatan ribuan kali lebih besar dibandingkan magnet kulkas biasa. Kekuatan magnet ini begitu besar sehingga benda logam kecil seperti kunci atau ponsel bisa tersedot secara tiba-tiba. Perawat sering menceritakan kisah alat-alat medis yang melayang ke arah mesin dalam sekejap. Magnet ini berinteraksi dengan air di dalam tubuh manusia dan, melalui gelombang radio, menghasilkan gambar detail organ, jaringan, serta ruang-ruang kecil yang tak dapat dilihat mata manusia. Teknologi ini memungkinkan pemetaan tubuh dari dalam tanpa sayatan sedikit pun. Sejak teknologi MRI digunakan secara luas pada akhir abad ke-20, dunia medis berubah selamanya. Memasuki era 2020-an, pemeriksaan MRI seluruh tubuh menjadi semakin umum sebagai langkah preventif. Bayangkan sang raja berbaring di sana, mendengar irama mesin, menyadari bahwa alat tersebut sedang mengumpulkan informasi tentang tubuhnya lebih detail daripada yang pernah diketahui kebanyakan orang tentang diri mereka sendiri. Sebagian pengamat istana bertanya-tanya, apakah ia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega atau justru penuh perenungan? Apakah hasil pemeriksaan tersebut memengaruhi sikapnya yang terlihat lebih reflektif di awal 2024? Tidak ada yang dapat memastikan karena istana hanya memberikan pembaruan kesehatan secara umum. Namun yang memicu rasa ingin tahu banyak orang adalah betapa manusiawinya pengalaman tersebut. Seorang raja, sebuah mahkota, dan sebuah magnet raksasa. Kombinasi tak terduga yang mengingatkan kita bahwa ia menghadapi ketidakpastian yang sama seperti siapapun. Di dalam terowongan sempit mesin MRI, jabatan tidak lagi berarti. Ia hanyalah seorang pria yang ingin memahami tubuhnya sendiri.
Mungkin itulah sebabnya pemeriksaan sunyi yang dilakukan jauh dari sorotan kamera ini terus menarik perhatian. Bukan karena sensasi, melainkan karena ia membuat sang raja terasa begitu manusiawi. Di balik pintu tertutup sebuah sayap tenang di Istana Buckingham, Raja Charles mengambil langkah yang jarang dibayangkan orang. Menjalani MRI seluruh tubuh demi kejelasan. Dari hasil pemindaian tersebut, tim medis menemukan sebuah aneurisma kecil berukuran sekitar 4 mm di arteri karotis internal kiri, tepat di belakang mata. Meski kecil, kondisi ini berpotensi serius. Mendengar kata aneurisma memicu kekhawatiran mendalam tentang risiko stroke dan masa depan kesehatannya. Para dokter menenangkan bahwa kondisi tersebut dapat dikelola dengan pemantauan ketat dan, bila perlu, prosedur minimal invasif. Penemuan ini bukan sekadar fakta medis, melainkan pengingat akan kerapuhan manusia. Bahkan, seorang raja dengan segala protokol dan simbol kekuasaan tetap harus menghadapi batas tubuhnya sendiri. Namun, alih-alih panik, Raja Charles memilih pendekatan tenang dan terukur. Ia berkonsultasi dengan para ahli, mempelajari kondisinya, dan menyesuaikan hidupnya dengan kewaspadaan baru. Pengalaman ini, meski sangat pribadi, menjadi simbol kebijaksanaan, bahwa menjaga kesehatan secara proaktif bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Pada akhirnya, perjalanan medis Raja Charles bukan hanya tentang sebuah pemeriksaan atau temuan klinis. Itu adalah kisah refleksi diri, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Di balik jubah dan mahkota, terdapat seorang manusia yang mencari pemahaman, ketenangan, dan harapan, seperti kita semua. Apakah sikap Raja Charles yang tampak lebih reflektif pada awal tahun 2024 berkaitan dengan pengalaman itu? Tidak ada yang bisa memastikan. Istana tidak memberikan konfirmasi apapun selain pembaruan kesehatan dasar. Namun, yang memicu rasa ingin tahu lembut di kalangan pengamat kerajaan adalah betapa dekatnya pengalaman tersebut dengan kehidupan siapapun. Seorang raja, sebuah mahkota, dan sebuah magnet raksasa. Kombinasi yang tak terduga, namun mengingatkan kita bahwa ia menghadapi ketidakpastian yang sama seperti manusia lainnya. Orang boleh berspekulasi, mengajukan pertanyaan, bahkan membisikkan berbagai teori. Tetapi satu hal jelas, saat memasuki mesin MRI, status dan pangkat tidak lagi berarti. Di dalam terowongan sempit yang dipenuhi dengungan kekuatan tak kasat mata itu, ia hanyalah seorang pria yang ingin memahami tubuhnya sendiri. Mungkin itulah sebabnya pemindaian sunyi yang dilakukan jauh dari sorotan kamera ini terus menarik perhatian. Bukan karena sensasi, melainkan karena ia membuat sang raja tampak begitu manusiawi. Dan karena kisah di balik sebuah tes medis sederhana terkadang dapat berbicara lebih dalam daripada pidato kerajaan manapun. Mungkinkah pemeriksaan rutin mengungkap rahasia yang bahkan tak pernah dibayangkan seorang raja? Kebenaran apa yang sedang menantinya di dalam silinder logam yang berdengung itu? Di dalam MRI sang raja, Raja Charles sejak lama dikenal sebagai sosok yang penuh pertimbangan dan rasa ingin tahu yang tenang. Namun, bahkan ia pun mendapati dirinya berada dalam situasi yang jarang terbayangkan. Berbaring diam di dalam tabung logam yang berdengung, sementara sebuah mesin memindai seluruh tubuhnya. Sekitar 1,5 tahun lalu, ia memilih menjalani MRI seluruh tubuh, bukan karena merasa sakit, melainkan untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan tersembunyi yang berkembang tanpa disadari. Di era ketika penyakit serius semakin sering muncul di usia yang lebih muda, ia mencari ketenangan dan kepastian, sebuah momen damai yang langka di tengah beban monarki. MRI sendiri merupakan keajaiban ilmu pengetahuan modern. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan triliunan atom hidrogen di dalam tubuh manusia. Magnet raksasa pada mesin tersebut menyelaraskan atom-atom itu ke satu arah secara aman, namun dengan presisi yang luar biasa. Gelombang radio kemudian mengganggu keselarasan itu sejenak sebelum atom-atom kembali ke posisi semula. Pada saat itulah mesin mendengarkan, menangkap pantulan sinyal unik dari berbagai jaringan, organ, otot, tulang, dan membentuk peta rinci bagian dalam tubuh.
Hasilnya adalah gambaran jelas tentang apa yang tersembunyi di balik kulit, tanpa risiko radiasi seperti pada metode pencitraan lainnya. Saat sang raja berbaring di dalam ruang silinder itu, sebuah film dokumenter diputar di layar di atasnya. Hiburan kecil untuk mengalihkan perhatian dari dengungan aneh dan ketukan ritmis mesin. Bagi seorang pengamat, pemandangan itu mungkin terasa surreal. Seorang monarki yang terikat oleh berabad-abad tradisi, terbaring sunyi di dalam tabung, sepenuhnya manusia, menjalani langkah medis yang sama seperti siapapun secara pribadi. Bagi Charles, pengalaman itu terasa sekaligus biasa dan membuka mata. Ia menyoroti kerapuhan di balik mahkota, kerentanan sederhana yang menyatukannya dengan setiap warga. Beberapa minggu kemudian, panggilan dari tim dokter membawa kabar yang terus membekas di pikirannya. Hasilnya memang tidak mengkhawatirkan, tetapi cukup penting untuk diperhatikan, pengingat bahwa bahkan mereka yang berada di bawah sorotan paling terang dalam sejarah tetap harus memperlakukan tubuhnya dengan kehati-hatian dan kerendahan hati. Sumber-sumber di Istana Buckingham menyebutkan bahwa keputusan sang raja ini secara halus mengubah cara pandang terhadap kesehatan di lingkungan keluarga kerajaan, mendorong pendekatan pencegahan dibanding sekadar menjaga citra atau tradisi. Yang jarang terlihat publik adalah sisi manusia dari monarki, kekhawatiran, langkah-langkah proaktif, dan momen refleksi yang terjadi di balik pintu berlapis emas. Dalam keheningan mekanisnya, sebuah pemindaian MRI menjadi lebih dari sekadar prosedur medis. Bagi Raja Charles, itu adalah momen perenungan diri, pengingat bahwa kekuasaan dan tanggung jawab selalu berjalan berdampingan dengan kerentanan dan kepanaan. Ketika dengungan mesin akhirnya mereda, pelajaran besarnya tetap tinggal. Di balik jubah dan mahkota, seorang raja pada dasarnya adalah seorang manusia yang mencari pengetahuan, rasa aman, dan ketenangan batin seperti siapapun. Di balik pemeriksaan itu tersembunyi sebuah temuan yang tak terduga. Di sebuah sayap sunyi Istana Buckingham, Raja Charles mengambil langkah yang jarang dibayangkan. Menjalani MRI seluruh tubuh bukan demi seremoni atau citra, melainkan demi kejelasan. Selama 1,5 tahun terakhir, bisik-bisik dari para staf istana menunjukkan bahwa ia semakin menyadari kerapuhan kesehatannya, terutama setelah melihat orang-orang sebayanya menghadapi penyakit mendadak. Untuk mendapatkan kepastian, ia memilih salah satu alat paling canggih yang ditawarkan dunia medis modern. Pemindaian yang mampu menembus setiap sudut tubuh, mengungkap hal-hal yang tak dapat dilihat oleh mata atau pemeriksaan rutin. MRI, meski tampak sederhana, sejatinya sangat kompleks. Berbentuk terowongan panjang, mesin ini mengandalkan magnet berkekuatan ribuan kali lebih besar dari magnet rumah tangga, dipadukan dengan gelombang radio presisi tinggi untuk menghasilkan citra detail organ, jaringan, dan pembuluh darah. Bahkan benda logam kecil, seperti kawat gigi atau cincin, dapat mengganggu hasil gambar, menciptakan bayangan yang harus ditafsirkan dengan cermat oleh para radiolog. Namun, tak ada yang benar-benar mempersiapkan Charles untuk apa yang ditemukan kemudian. Dari hasil pemindaian, tim medis menemukan kelainan kecil, sebuah aneurisma berukuran sekitar 4 mm di arteri karotis internal kiri, tepat di belakang mata. Kecil, ya, tetapi berpotensi serius. Bagi sang raja, kabar itu terasa langsung dan mendalam. Kata aneurisma dan risiko bergema di benaknya, memicu pertanyaan tentang kematian, ancaman stroke, dan langkah apa yang mungkin perlu diambil. Dalam momen yang mempertemukan protokol istana dengan kerentanan manusia yang sangat pribadi, Charles dihadapkan pada pengingat yang dingin. Bahkan mereka yang paling berkuasa pun tak luput dari kerapuhan tubuh. Para dokter meyakinkannya bahwa aneurisma semacam itu, meskipun tergolong serius, seringkali dapat dikendalikan melalui pemantauan ketat dan, bila diperlukan, tindakan medis minimal invasif. Kabar tersebut memang menggugah kesadaran, namun sekaligus membawa kejelasan. Setiap langkah dan setiap tindakan pencegahan yang diambil selanjutnya tidak hanya bertujuan melindungi kesehatannya, tetapi juga memastikan ia tetap mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan fokus dan kewaspadaan. Ini menjadi pelajaran tentang kesiapan, kerendahan hati,
serta tanggung jawab tak terucap seorang raja, yang setiap keputusannya dapat berdampak luas hingga lintas negara. Bagi para staf istana, pengalaman ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan yang rapuh, melindungi privasi sang raja sekaligus menghadapi rasa ingin tahu publik yang tak terelakkan. Berbeda dari pengumuman kerajaan pada umumnya, ini bukan kisah yang ditujukan untuk media, bukan pula citra yang dikurasi untuk konsumsi publik. Ini adalah pertemuan yang sangat pribadi antara seorang pria dan tubuhnya sendiri. Namun, seiring bisik-bisik yang tak terhindarkan, penemuan tersebut menjadi simbol kewaspadaan yang sunyi. Sang raja, yang selalu berkomitmen pada tugas, menunjukkan bahwa merawat kesehatan secara proaktif bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Menjelang akhir rangkaian pemeriksaan, tekad yang kuat pun menguat dalam diri Charles. Aneurisma itu kecil namun bermakna, akan terus dipantau, dikelola, dan ditangani bila diperlukan, tetapi tidak akan mendefinisikan dirinya. Pada akhirnya, apa yang diungkap MRI bukan sekadar anomali medis. Ia menyingkap kenyataan universal tentang kerapuhan manusia. Bahkan, seorang monarki yang dikelilingi berabad-abad protokol dan kemegahan seremonial tetap harus menghadapi batas-batas tubuhnya. Di ruang istana yang hening itu, Charles menghadapi mortalitas bukan sebagai tajuk utama, melainkan sebagai seorang pria yang diam-diam mempersiapkan diri untuk tahun-tahun mendatang. Perjalanan pribadi menuju kesadaran kesehatan ini mengingatkan dunia bahwa kekuatan tidak semata diukur dari kekuasaan atau warisan. Ia juga tercermin dari keberanian untuk menengok ke dalam, menghadapi hal-hal tak terduga, dan bertindak sebelum keadaan memaksa. Dengan cara itu, Raja Charles menyoroti sebuah kebenaran yang dapat dipahami siapapun. Kewaspadaan, kepedulian, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai abadi, baik dikenakan bersama mahkota maupun disimpan di dalam hati. Apakah pengungkapan medis pribadi sang raja baru-baru ini membuka kerentanan tersembunyi? Kebenaran apa tentang mahkota dan manusia di baliknya yang diam-diam tersingkap dalam momen intim tersebut? Pertempuran sunyi sang raja. Ada saat-saat tertentu, bahkan bagi seorang raja, ketika kerapuhan di balik mahkota tersingkap. Raja Charles, kini berusia 70-an, baru-baru ini menghadapi salah satu momen tersebut, sebuah temuan medis pribadi yang mengingatkan dunia dan mungkin dirinya sendiri bahwa para monarki pun tetap manusia. Awal tahun ini, ia menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan hasilnya mencakup penemuan aneurisma kecil di otak. Kondisi yang terdengar dramatis, nyaris katastrofik, namun dalam banyak kasus dapat dipantau dengan aman. Meski demikian, kabar itu jauh dari sederhana. Sumber medis menggambarkan suasana saat itu sebagai perpaduan antara profesionalisme yang tenang dan kewaspadaan senyap. Ketika sang raja duduk di ruang konsultasi, dokter menjelaskan temuan tersebut dengan nada yang nyaris santai. Aneurisma itu memang ada, namun berukuran kecil, dan risikonya dapat dikelola melalui pemantauan yang cermat. Menemukan hal seperti ini bisa terasa seperti Natal bagi seorang dokter, ujar salah satu sumber, menyoroti dualitas ganjil antara ketertarikan klinis dan kecemasan pribadi. Bagi Raja Charles, pertemuan antara sains dan respons emosional pribadinya terasa sangat intens. Bahkan bagi seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa memikul beban ekspektasi, mendengar bahwa bagian sensitif dari otaknya berpotensi menimbulkan risiko telah memicu berminggu-minggu perenungan, perencanaan yang cermat, serta kesadaran yang semakin tajam tentang kefanaan hidup. Menurut penelitian neurologi, aneurisma otak dialami oleh sekitar 1 dari 50 orang dewasa dan banyak diantaranya sama sekali tidak menyadarinya. Kondisi ini dapat tetap stabil selama bertahun-tahun atau, dalam kasus yang jarang, pecah secara tiba-tiba. Itulah sebabnya pemantauan rutin menjadi sangat penting. Bagi seseorang dengan jadwal harian yang tak pernah surut, tugas kerajaan, agenda publik, kegiatan amal, dan urusan kenegaraan, tim sang raja bergerak cepat menyusun rencana tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut mencakup pemindaian lanjutan secara berkala, penyesuaian gaya hidup,
serta penekanan pada pengelolaan stres. Semua dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang menjadi ciri khas monarki. Istana selalu menjunjung tinggi privasi, dan perkembangan medis ini pun tidak dikecualikan. Namun, melampaui rincian medisnya, pengungkapan ini membawa makna yang jauh lebih dalam tentang sisi manusiawi kerajaan, sebuah kerapuhan yang jarang terlihat publik. Bagi seorang monarki, bahkan janji temu medis yang paling sederhana pun tidak pernah sepenuhnya bersifat pribadi. Ia bisa berubah menjadi potensi tajuk berita, pemicu spekulasi, atau simbol kekhawatiran nasional. Tekanan unik inilah yang membayangi Raja Charles saat ia menghadapi temuan tersebut. Meski aneurismanya kecil, beban psikologis yang ditimbulkannya terasa jauh lebih besar. Sumber-sumber menyebutkan bahwa ia menghabiskan malam-malam panjang membaca jurnal medis, mempelajari risiko, dan menyiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Semua itu dilakukan sembari terus menjalankan kewajiban sebagai seorang penguasa yang diharapkan tampil tegar tanpa celah. Para ahli kesehatan kerap mengatakan bahwa diagnosis tak terduga dapat memicu gelombang ketakutan, kewaspadaan berlebihan, bahkan kelumpuhan emosional. Namun, Raja Charles memilih jalan berbeda. Ia merespons dengan ketenangan dan pendekatan yang sistematis, menyeimbangkan nasihat medis profesional dengan refleksi diri yang mendalam. Dalam banyak hal, aneurisma itu menjadi guru yang tak terduga, mengingatkannya dan dunia bahwa tidak ada takhta, gelar, atau garis keturunan yang mampu melindungi siapapun dari kerentanan sebagai manusia. Bukan sensasi atau kepanikan yang menentukan langkah berikutnya, melainkan ketangguhan yang sunyi, perenungan yang mantap, dan komitmen untuk bertindak dengan kejernihan, bukan ketakutan. Di lorong-lorong tenang Istana Buckingham, pengalaman sang raja menjadi momen yang memanusiakan. Meski monarki melambangkan stabilitas, kesinambungan, dan otoritas, mereka pun menghadapi ketidakpastian, kecemasan, serta tantangan melindungi diri dari ancaman yang tak terlihat. Sebuah aneurisma kecil yang dipantau dengan saksama mungkin tampak sepele dalam kacamata medis, tetapi dalam kehidupan seorang raja, ia memiliki gema yang jauh melampaui realitas klinisnya, memadukan kerentanan pribadi dengan beban tugas berabad-abad. Kekhawatiran tersembunyi apa yang mendorong Raja Charles menjalani MRI seluruh tubuh, mempertemukan kerentanan pribadi dengan kewajiban kerajaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Penemuan apa yang diam-diam dinanti oleh para orang dalam istana. Memahami aneurisma dan risiko yang tersembunyi, baru-baru ini Raja Charles memilih menjalani MRI seluruh tubuh. Sebuah keputusan yang secara senyap menarik perhatian di balik dinding istana. Menurut sumber internal, alasannya bersifat personal sekaligus praktis, seiring meningkatnya perhatian terhadap kesehatan pada usia seperti dirinya. Ia ingin memastikan tidak ada masalah tersembunyi, terutama yang tidak menunjukkan gejala lahiriah. Di antara berbagai kondisi yang dapat terdeteksi melalui pemindaian semacam ini, aneurisma termasuk yang paling mengkhawatirkan, dan itulah yang kemudian menyita perhatian para pengamat medis maupun kerajaan. Di antara berbagai kondisi yang dapat terdeteksi melalui pemindaian semacam ini, aneurisma termasuk yang paling mengkhawatirkan, sekaligus paling menarik perhatian para pengamat medis dan kalangan pemantau kerajaan. Aneurisma merupakan pembengkakan kecil yang tidak normal pada pembuluh darah. Sekilas, kondisi ini tampak tidak berbahaya, namun risikonya terletak pada kemungkinan pecah. Jika aneurisma pecah, hal tersebut dapat menyebabkan perdarahan internal yang serius, terutama di otak, yang berpotensi mengancam nyawa atau menimbulkan kerusakan permanen. Meski demikian, aneurisma yang belum pecah ternyata cukup umum. Berbagai studi menunjukkan sekitar 3% populasi dunia memilikinya, dan sebagian besar tidak pernah menyadarinya. Faktor pembeda yang paling menentukan tentu saja adalah deteksi. Tanpa pencitraan medis yang mendetail, kerentanan kecil ini dapat tetap tersembunyi. Diam-diam ada, namun sebenarnya bisa dikelola. Di dalam mesin MRI, Raja Charles merasakan sepenuhnya kekuatan teknologi pencitraan modern.
Berbeda dengan sinar X, MRI menggunakan magnet yang sangat kuat serta gelombang radio untuk menghasilkan gambaran rinci struktur internal tubuh, termasuk organ, jaringan, dan sistem pembuluh darah. Magnet pada mesin MRI rumah sakit bisa ribuan kali lebih kuat daripada magnet kulkas biasa. Benda logam dapat tersedot seketika, sebuah pengingat akan presisi sekaligus kekuatan mentah teknologi tersebut. Namun, di dalam terowongan yang berdengung itulah terdapat kemampuan untuk mendeteksi kelainan sekecil aneurisma sebelum berubah menjadi ancaman serius. Sumber-sumber di istana menyebutkan bahwa keputusan sang raja menjalani pemeriksaan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan metodis terhadap kesehatannya. Pendekatan yang berlandaskan pencegahan, bukan reaksi. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai hasil pemeriksaan, para ahli menegaskan bahwa proses itu sendiri sudah sangat berharga. Menemukan aneurisma yang belum pecah memungkinkan dokter untuk memantau atau melakukan intervensi sebelum menimbulkan bahaya. Bagi figur publik dengan usia dan tanggung jawab sebesar dirinya, dampaknya melampaui urusan kesehatan pribadi. Ini menyangkut kemampuannya untuk terus menjalankan tugas dengan keyakinan dan stabilitas. Menariknya, tingginya jumlah aneurisma yang tidak terdeteksi menunjukkan betapa banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari keberadaannya. Pemeriksaan MRI seluruh tubuh masih tergolong jarang dan umumnya hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki akses ke layanan kesehatan khusus. Bagi seorang monarki, pilihan ini memadukan teknologi paling mutakhir dengan tingkat kerahasiaan tinggi, memungkinkan evaluasi menyeluruh tanpa sorotan spekulasi publik. Pada akhirnya, kunjungan sunyi Raja Charles ke ruang MRI menjadi pengingat bahwa bahkan di posisi kekuasaan yang sangat besar, tubuh tetap memiliki kerentanan dan kesadaran adalah garis pertahanan pertama. Gambaran tentang pertemuan antara kerajaan dan kedokteran modern ini menunjukkan bahwa kewaspadaan, bukan ketakutan, yang mendorong pengambilan keputusan. Bagi sang raja, ini bukan semata tentang hasil pemindaian atau angka statistik, melainkan tentang memahami risiko yang tak terlihat dan mengambil langkah untuk melindungi kesehatan sekaligus warisan yang ia emban. Apakah sang raja diam-diam sedang menghadapi ancaman tersembunyi di dalam tubuhnya sendiri? Penemuan apa dalam pemeriksaan rutin itu yang membuat istana Buckingham bergerak dalam keheningan penuh kewaspadaan? Penjagaan sunyi sang raja mencari jawaban di dalam pikiran. Raja Charles selama ini dikenal menjalani hidup dengan keseimbangan antara rasa tanggung jawab dan keingintahuan. Namun belakangan perhatiannya tertuju ke dalam, ke tempat yang jarang terlihat siapapun, otak. Laporan dari para staf pribadi dan bisikan di lingkungan istana menyebutkan bahwa sang raja, kini di pertengahan usia 70-an, menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam pemeriksaan rutin. Sebuah aneurisma kecil yang belum pecah. Kabar ini memang tidak langsung berbahaya, tetapi memunculkan banyak pertanyaan. Sudah berapa lama kondisi itu ada? Apakah ukurannya bertambah? Apakah ada risiko pecah? Secara statistik, hanya sebagian kecil aneurisma yang benar-benar pecah. Namun, bahkan kemungkinan sekecil apapun memiliki bobot besar ketika yang terlibat adalah pikiran di balik mahkota. Dengan ketenangan khasnya, Charles melakukan apa yang akan dilakukan siapapun yang rasional, mencari keahlian. Ini bukan pengumuman publik, bukan pula momen yang digerakkan media. Ia secara diam-diam menghubungi para ahli melalui jaringan terpercaya, mengonsultasikan diri dengan ahli saraf dan spesialis kelainan pembuluh darah otak. Salah satu pakar yang sangat dihormati, dikenal atas keahliannya menangani aneurisma halus di Circle of Willis. Jaringan kompleks pembuluh darah di dasar otak menjadi fokus perhatiannya. Tepat di cincin pembuluh darah yang rumit itulah aneurisma sang raja teridentifikasi. Sumber internal istana mengisyaratkan bahwa sang raja menghabiskan berhari-hari mempelajari kondisinya secara mendalam.
Ia menghabiskan waktu membaca dan mempelajari kondisi tersebut, menyerap data statistik serta berbagai pilihan penanganan yang tersedia. Dari sana, ia mengetahui bahwa sekitar 3% populasi memiliki aneurisma yang belum pecah, namun hanya sekitar 0,08 yang benar-benar mengalami ruptur. Angka-angka itu memberikan rasa lega, meski pertanyaan tetap menggantung. Apakah kondisinya stabil? Apakah ukurannya kecil dan tidak berubah, atau justru berkembang secara perlahan tanpa gejala? Apakah pengobatan modern dapat bertindak lebih awal, ataukah pemantauan ketat merupakan pilihan terbaik? Berbeda dengan banyak orang yang mungkin akan panik, Charles memilih pendekatan yang disiplin dan hampir sepenuhnya metodis. Panggilan dilakukan secara tertutup, janji temu diatur di klinik-klinik privat London, dan konsultasi mendalam dibahas di balik pintu tertutup. Sang raja, yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai pembelajar, ingin memahami bukan hanya risiko jangka pendek, tetapi juga gambaran besar kesehatan neurologisnya. Bagaimana perawatan akan berdampak pada ritme tugas kerajaan yang tak pernah berhenti? Mampukah ia mempertahankan jadwal seorang monarki sembari menjalani pemantauan atau bahkan tindakan medis bila diperlukan? Meski situasinya serius, Charles dilaporkan tetap tenang, memandang proses ini sebagai upaya mencari pengetahuan, bukan sebagai sumber ketakutan. Para ajudan terdekat menggambarkannya berbaring dengan tenang di dalam pemindai, merasakan MRI bukan hanya sebagai alat diagnosis tetapi juga sebagai bentuk ketenangan yang aneh. Dengungan magnet, ketepatan pencitraan, dan efisiensi prosedur yang sunyi memberinya momen refleksi yang langka. Di balik mahkota, ia hanyalah seorang manusia yang mencari kejelasan dengan cara yang paling manusiawi. Staf istana diperintahkan untuk menjaga kerahasiaan penuh. Tidak ada pengumuman, tidak ada kebocoran informasi. Hanya koordinasi cermat antara tim medis dan jadwal pribadi sang raja. Dalam kewaspadaan yang hening itu, muncul sebuah pelajaran halus. Bahkan, seorang monarki yang memikul berabad-abad tradisi dan ekspektasi pun terkadang harus berhenti sejenak, mundur selangkah, dan menghadapi kerapuhan tubuh manusia. Di koridor privat dan klinik tersembunyi, Raja Charles menghadapi tantangan yang menuntut kesabaran, perhatian, dan keberanian, bukan dalam ranah politik, melainkan dalam wilayah pikiran dan kesadaran diri. Namun, apakah ujian mental yang sunyi ini terkait dengan kekhawatiran kerajaan yang lebih dalam? Dan apa sebenarnya yang ingin diungkap Istana Buckingham melalui MRI seluruh tubuh yang dirahasiakan ini? Perjalanan medis Charles dari MRI hingga angiografi. Beberapa keputusan tetap bersifat pribadi, bahkan bagi seorang raja. Awal tahun ini, Raja Charles diam-diam menjalani MRI seluruh tubuh. Sebuah langkah pencegahan yang hanya diketahui segelintir orang di luar Istana Buckingham. Tidak seperti pemeriksaan rutin biasa, ini bukan soal batuk ringan atau keluhan kecil. Ini tentang menyingkap apa yang mungkin tersembunyi di balik permukaan. Sang raja yang kini berusia 70-an telah menyaksikan terlalu banyak orang di sekitarnya menghadapi tantangan kesehatan yang datang tiba-tiba. MRI pun menjadi kesempatan untuk memperoleh kejelasan, sebuah jendela langka menuju kerja terdalam tubuh manusia. Langkah ini bersifat praktis, sekaligus sangat manusiawi. Sebuah cara untuk menghadapi ketidakpastian secara langsung, sambil tetap mempertahankan kendali atas hidup yang jarang sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Mesin MRI, sebagaimana diketahui mereka yang akrab dengan teknologinya, jauh lebih dari sekadar perangkat rumah sakit berukuran besar. Ia adalah magnet raksasa, sekitar 5.000 kali lebih kuat daripada magnet kulkas yang menggunakan gelombang radio untuk memetakan setiap jaringan, organ, dan pembuluh darah. Bahkan benda logam kecil dapat menjadi berbahaya di dekat alat ini. Itulah sebabnya pasien harus mempersiapkan diri dengan sangat teliti. Bagi seorang raja yang terbiasa dengan ketepatan seremoni dan sorotan tanpa henti, dengungan mesin dan kesunyian terowongan MRI justru menghadirkan pengalaman yang anehnya, terasa sangat manusiawi, hening, diam, dan penuh perenungan. Saat ia berbaring di dalamnya, mendengarkan ketukan berirama dan dengung lembut mesin, hasil pemeriksaan awal tampak tidak menunjukkan hal yang mencolok.
Namun, temuan tersebut tetap mendorong langkah lanjutan, sebuah angiogram. Angiogram merupakan prosedur yang jauh lebih rinci, dirancang untuk menangkap gambaran presisi pembuluh darah, khususnya di area otak. Prosesnya sangat halus dan membutuhkan ketelitian tinggi. Sebuah kateter dimasukkan, seringkali melalui pergelangan tangan, lalu diarahkan perlahan menuju area yang dituju. Sejumlah kecil zat kontras disuntikan untuk menyorot pembuluh darah pada pencitraan sinar X, menampilkan detail yang tidak dapat ditangkap oleh MRI standar. Bagi mereka yang sensitif terhadap jarum atau pemandangan darah, prosedur ini jelas bukan hal yang mudah. Bagi sang raja, ada ketegangan yang sunyi menyertainya, meski ia menjalaninya dengan ketenangan dan tekad yang mantap. Hasilnya menghadirkan perasaan lega sekaligus kewaspadaan yang berkelanjutan. Aneurisma yang ditemukan berukuran kecil, stabil, dan dinilai lebih aman untuk dipantau daripada ditangani dengan pembedahan yang justru bisa membawa risiko lebih besar daripada kondisi itu sendiri. Namun, beban pengetahuan tersebut tetap tertinggal. Berbeda dengan ketidaktahuan, kesadaran tidak pernah benar-benar pergi. Kini Raja Charles hidup dengan pemahaman bahwa gejala pertama pecahnya aneurisma adalah sakit kepala hebat yang datang tiba-tiba, sebuah pengingat yang akan selalu menyertainya. Pengetahuan ini sekaligus memberi kekuatan dan beban. Ia menjadi ilustrasi nyata bahwa bahkan persiapan paling matang pun tidak mampu sepenuhnya menghapus ketidakpastian. Meski demikian, pendekatan sang raja tenang, terukur, dan penuh ketahanan sunyi mencerminkan puluhan tahun disiplin dan pengalaman hidup. Ia tidak terburu-buru mengumumkan hasil pemeriksaan. Ia tidak membesar-besarkan pengalamannya, sebaliknya, ia menyerap fakta, berkonsultasi dengan para ahli, dan mengintegrasikan pemahaman baru itu ke dalam rutinitas hariannya, menyeimbangkan kesadaran dengan kehati-hatian yang bijaksana. Sumber-sumber istana menyebutkan bahwa perjalanan medis ini, dari MRI hingga angiogram, secara halus mengubah cara pandang Charles. Meski hasil pemindaian tidak menunjukkan ancaman serius, prosesnya menegaskan pentingnya kewaspadaan, kesadaran diri, dan kesiapan, bukan ketakutan. Bagi seorang monarki yang hidupnya selalu berada di bawah pengamatan, pengalaman ini juga menghadirkan sekilas kemanusiaan yang jarang terlihat. Bahkan, raja membutuhkan kejelasan, bahkan raja harus menghadapi ketidakpastian, dan bahkan raja pun terkadang perlu berhenti sejenak untuk menengok ke dalam, baik secara harfiah maupun kiasan, agar siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Pada akhirnya, ini bukan sekadar prosedur medis. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, ketahanan, dan kesadaran diri. Pengetahuan, sebagaimana kini dipahami sang raja, dapat menjadi pelindung sekaligus beban. Kisah sunyi tentang MRI dan angiogram Charles menjadi pengingat yang langka. Di balik mahkota, ada seorang manusia yang menavigasi keseimbangan rapuh antara kewaspadaan dan ketenangan, antara kesadaran dan ketentraman batin, serta antara tugas seorang monarki dan perawatan pribadi yang dibutuhkan setiap individu. Pengalaman ini pribadi namun mendalam, menegaskan satu kebenaran. Bahkan seorang raja pun tidak kebal terhadap ketidakpastian hidup, dan terkadang tindakan paling berani justru dilakukan dalam keheningan.